3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena saya tidak bisa on cam dikarenakan sinyal saya yang tidak stabil. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rina Junita dari kelas IF 1A Pagi dan 3 teman saya yaitu Nur Aini, Muhammad Akbar, dan Kevin Rivaldo. Di sini kami akan menunjukkan cuplikan motion grafik dari kelompok kami dengan tema adaptasi kebiasaan baru di perumahan atau tempat tinggal yang berjudul Hidup Sehat dan Produktif di Tengah Pandemi COVID-19. Terkait dengan pola kenormalan baru atau sebagai normal atau kenormalan baru atau ada juga Indonesia segera memasuki fase tatanan baru atau new normal pada bulan Juni mendatang. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan baru di pemerintah mulai melakukan beradaptasi bukan berarti menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 1A Pagi akan menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru di perumahan atau tempat tinggal dengan judul Hidup Sehat dan Produktif di Tengah Pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 ini mengubah kebiasaan hidup kita dari berbagai aspek. Kita menjadi lebih memperhatikan kesehatan, memiliki aturan khusus ketika sedang bersosialisasi, bertetangga, dan berada di tempat umum. Menurut WHO, kemungkinan virus ini akan hilang, tapi hingga saat ini virus itu masih menjadi-jadi. Penyesuaian harus segera dilakukan. Kita harus mempersiapkan diri hidup di tengah virus COVID-19 melalui penumbuhan kebiasaan baru secara disiplin. Kebiasaan baru sangat diperlukan agar kita dapat kembali beraktivitas secara aman dan produktif dari penularan COVID-19. Lalu, bagaimana kebiasaan baru tersebut? Perilaku dan cara hidup di rumah, tempat terbuka, tempat kerja, dan dimanapun kita berada, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Ada 4 protokol dasar adaptasi kebiasaan baru atau disebut AKB. Yang pertama, pembatasan sosial, yaitu membatasi keinginan dan hasrat untuk keluar rumah atau bepergian keluar jika tidak diperlukan dalam waktu yang mendekat. Dan pembatasan pertemuan penggunaan sarana umum, seperti angkutan umum, pelajaran umum, pasar, dan lain-lain. Yang kedua, pembatasan jarak fisik, yaitu jaga jarak dimanapun kita berada, tidak berada di kerumunan, tidak melakukan kontak fisik saat bertemu, komunikasi menggunakan teknologi, dan yang terakhir, isolasi bila sakit. Yang ketiga, laksanakan protokol kesehatan, yaitu tingkatkan daya tahan tubuh, seperti berolahraga, nge-gym, dan lain-lain. Menggunakan masker saat pergi kemanapun, jalankan etika batuk dan bersin, olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, laksanakan protokol kebersihan, yaitu sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, bersihkan permukaan yang sering disentuh, bersihkan barang di rumah, dan yang terakhir bersihkan halaman dan lingkungan sekitar rumah. Lanjut, bagaimana adaptasi kebiasaan baru dilakukan di rumah? Melakukan kegiatan di rumah saja dengan catatan, tunda kegiatan berkumpul seperti arisan, rapat, dan lain-lain. Apabila harus keluar rumah karena urusan mendesak, jangan pernah lupa untuk menggunakan masker, berpakaian panjang, gunakan pelindung kaki dan sarung tangan, serta jangan menggunakan semua perhiasan. Tidak lupa juga untuk membawa tisu basah untuk mengelap permukaan yang sering disentuh dan tisu kering. Sertakan juga hand sanitizer. Ketika kembali ke rumah, buka sepatu sebelum masuk rumah, lap dengan tisu basah atau simpan di kotak khusus. Bersihkan semua perlengkapan yang digunakan seperti tas, baju, celana, dan lain-lain. Apabila membawa barang dari luar, bersihkan belanjaan tersebut di teras rumah. Jangan sentuh apapun saat masuk ke rumah. Langsung mandi dan cuci semua pakaian yang kita pakai tadi. 3. Selama di rumah, jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh agar tangguh dengan cara memasak makanan sampai matang sempurna.
Memakan asupan gizi seimbang. Jangan konsumsi daging hewan yang berpotensi menularkan virus. Konsumsi vitamin A, C, E, dan zinc. Jangan lupa juga untuk olahraga secara mandiri. Hindari stres, istirahat yang cukup, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. 4. Membersihkan rumah dan lingkungan. Menggunakan sabun deterjen, cairan pembersih. Bersihkan permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu, TV, meja, keran, dan lain-lain. Bersihkan mainan, buku, dan lain-lain. Cuci tirai, remote, karpet secara rutin, minimal seminggu sehari. Bersihkan teras rumah dan buang sampah pada tempatnya. Jangan lupa juga sediakan sabun atau hand sanitizer di depan rumah. Lalu, apa saja manfaat pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di rumah? Ada 9 manfaat berperilaku dalam AKB. 1. Jujur. 2. Disiplin. 3. Tanggung jawab. 4. Peduli. 5. Mandiri. 6. Berani. 7. Adil. 8. Kerja keras. Dan 9 adalah sederhana. Sekian penjelasan tentang adaptasi kebiasaan baru di perumahan atau tempat tinggal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit materi presentasi kami tadi, di mana materi tersebut akan dijelaskan secara bergantian, yang akan dijelaskan oleh Akbar, Kevin, dan Aini. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, berdasarkan motion grafik yang telah kami presentasikan, dapat kita simpulkan bahwa di masa pandemi ini juga memiliki adaptasi kebiasaan baru di perumahan. Mengapa harus beradaptasi? Karena di era pandemi COVID-19, kita tidak mungkin selamanya di rumah. Di antara kita, tentu saja ada yang bekerja. Untuk itulah, adaptasi ini diberlakukan. Di mana masih tetap melakukan rutinitas seperti biasanya, namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh motion grafik kami, ada 4 dasar adaptasi kebiasaan baru. Di antaranya yaitu membatasi sosial jarak, menjalankan protokol kesehatan, dan tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, adapun kesimpulan adaptasi di perumahan yang bisa kita ambil yaitu olahraga mandiri, minum air dan istirahat yang cukup, membersihkan lingkungan rumah, memakai masker ketika keluar rumah dan menjaga kebersihan, serta makan makanan bergizi. Dan paling terakhir juga hindari kerumunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini Rahayu. Mungkin sekian kesimpulan dari motion grafik kami. Ingat, tetaplah taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jika tidak dalam keadaan darurat, tetaplah di rumah. Stay at home. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang.